Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Jessica Wongso hari ini kembali menjalani pemeriksaan terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Ria Nuryaningsih. Ya, Tika, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jessica hari ini? Ya, Eliza, benar sekali, teman dari korban meninggal Wayan Mirna Salihin yang bernama Jessica Kusuma Wongso hari ini atau siang hari ini kembali diperiksa di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tadi Jessica ini datang ke sini pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ditemani dengan pengacaranya yaitu Yudi Wibowo. Tadi pada saat ia masuk ke dalam gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, Jessica ini enggan berkomentar kepada awak media ketika ditanya soal kesiapan dia untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Adapun pemeriksaan kepada Jessica pada hari ini adalah terkait tewasnya teman dari Jessica yaitu Mirna Salihin pada saat meminum kopi di sebuah kafe di pusat perbelanjaan Grand Indonesia pada awal bulan ini. Dan memang untuk terkait materi pemeriksaan pada hari ini pun tadi Dirkrimum Polda Metro Jaya yaitu Krisna Murty pun enggan menyebutkan terkait apa yang akan ditanyakan dari pihak penyelidik pada hari ini kepada Jessica karena saat ini pun masih dalam tahap penyelidikan. Dan memang kemarin ini Jessica sempat diperiksa oleh kepolisian selama kurang lebih ada 8 jam dan dia diperiksa langsung oleh psikiater forensik untuk menggali sejumlah keterangan atau sejumlah kebenaran yang nantinya akan menjadi bahan bagi para penyelidik untuk menggali lebih dalam lagi terkait kasus dari kematian Mirna Salihin ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Muhammad Iqbal. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini memang kasus dari Mirna Salihin ini masih dalam proses atau tahap penyelidikan di mana kepolisian belum berani menetapkan status tersangka kepada siapapun yang telah diperiksa karena dari pihak kepolisian sendiri masih menunggu 2 alat bukti yang cukup agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dalam tahap persidangan. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Krisna Murty di mana nantinya apabila telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup maka nanti polisi akan segera melakukan gelar perkara begitu. Dan untuk kemungkinan adanya saksi lainnya dalam kasus ini saat ini pun tadi Muhammad Iqbal menyatakan apabila nanti diperlukan lagi keterangan saksi yang lain maka pihak kepolisian tidak segan untuk memanggil untuk dimintai keterangan. Eliza. Iya, selanjutnya Tika, kemarin polisi menyatakan ada kejanggalan dari keterangan dari beberapa saksi di mana letak kejanggalan itu. Ya, Cakri, memang sampai saat ini kami belum berhasil mendapatkan keterangan di mana letak kejanggalan yang ditemui oleh pihak penyelidik Polda Metro Jaya terhadap sejumlah saksi karena dengan alasan yang sama yaitu kasus ini masih dalam proses atau tahap penyelidikan. Namun hal ini juga ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi yaitu Muhammad Iqbal. Ia menyatakan bahwa apabila ada perbedaan dalam keterangan saksi atau kejanggalan dari keterangan beberapa saksi itu hal yang wajar karena memang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan memang ini juga dijelaskan oleh Krisna Murty yang mengatakan semuanya termasuk kebenaran dari keterangan saksi nantinya akan terbukti pada saat gelar perkara dan juga pada saat proses peradilan di persidangan. Dan memang sebelumnya Krisna Murty ini yang menjelaskan kepada awak media bahwa setelah dimintai beberapa keterangan dari para saksi dari pihak Polda Metro Jaya mendapatkan sejumlah kejanggalan dari beberapa saksi yang telah diperiksa. Namun Krisna Murty ini menegaskan bahwa dari beberapa kejanggalan yang diterima ini nantinya akan menjadi bahan dari para penyelidik untuk bisa mengungkap atau membantu mengungkap siapakah tersangka dari kasus kematian Mirna Salihin ini. Cakri. Ya, baik Tika, terima kasih untuk laporan Anda dan pemirsa reporter Tika Beremau dan juru kamera Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Iya, Pak Mus, kembali lagi kalau kita membahas soal sianida tadi, berarti ini dikatakan sianida memang benar-benar tidak bisa dibeli oleh orang umum meskipun dalam kondisi khusus sekalipun seperti itu ya Pak Mus ya.
Lalu kira-kira gambarannya memang demikian. Lalu dengan kalau misalnya kita melihat cyanida ini beredar dan bisa masuk ke dalam kopi di sebuah kafe bagus gitu, di pusat perbelanjaan juga pusat perbelanjaan bagus gitu di Jakarta, apakah ini ada juga penyimpangan saat proses distribusinya atau penjualannya seperti itu, Pak Mus? Yang terjadi seperti apa kira-kira? Boleh jadi seperti itu. Artinya kan sistem memang ada, tetapi dalam setiap sistem ini barangkali ada, ya, ada peluang-peluang yang memang bisa dimanfaatkan. Artinya begini, kalau importasinya itu dilakukan secara benar, kan tidak tertutup kemungkinan ada importasi lain yang dilakukan secara tidak sebenarnya, kan begitu. Begitu itu terjadi, maka pasar yang ada itu adalah pasar yang memang tidak melalui jalur yang semestinya lagi. Sejauh ini memang seperti apa sih Pak untuk pengawasannya sendiri sehingga akhirnya banyak juga ya masyarakat mungkin bisa membeli cyanida ini ya dengan leluasanya atau dapat dengan mudahnya seperti itu. Jadi sebetulnya begini, pengawasan di jalur distribusi yang sebenarnya itu kan dilakukan. Jadi berkaitan dengan itu sebetulnya jauh-jauh hari Badan POM telah merancang dan membentuk yang disebut dengan tim terpadu untuk pengawasan bahan berbahaya ini. Khususnya untuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Peraturan itu digagas oleh Badan POM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa dibentuk tim, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Intinya ke sana. Dan untuk itu sebetulnya kita juga dengan Kementerian Perdagangan di pusat, dengan perindustrian, dengan Kementerian Perikanan, Pertanian, kita bersama-sama melakukan pengawasan karena bahan-bahan seperti ini kadang-kadang masuk ke rantai pangan. Nah, kita harus putus ini, kan begitu. Kalau di sini 15 gram yang dipakai untuk meracuni korban Mirna ini, kira-kira kalau misalnya untuk pembelian cyanida, baik untuk industri ataupun memang yang memang membutuhkan produk cyanida ini, kira-kira ada aturannya seperti itu Pak, gram-gramnya Pak seperti apa Pak Mus? Ya sebetulnya di dalam peraturan Menteri Perdagangan sudah diatur ya, bahwa kemasan terkecil yang ada dalam perdagangan itu disebutkan. Ada kemasan terkecil untuk diperdagangkan, ada kemasan terkecil untuk ukuran laboratorium. Jadi ada dia, dan tidak ada kemasan diecer-ecer begitu, nggak ada. Oke, saya ke Prof. Ini kalau kita lihat mungkin ya udah pengawasan sudah dilakukan terkait dengan mendapatkan cyanida ini dan juga dalam hal ini motif bisa dikatakan pembunuhan atau meracuni dengan cyanida ini baru terdengar saat ini nih seperti itu dengan bahan berbahaya. Sebelumnya kita tahu dengan arsenik. Nah, kalau kita lihat juga nih Prof, kira-kira tadi juga dari kepolisian mengatakan ada kejanggalan. Nah, Anda juga melihatnya seperti itu tidak sih Prof? Ya lebih ke perilaku ya. Jadi begini, kita biasa memakai semacam perilaku standar dalam rangka orang bersosialisasi, khususnya dalam rangka hangout ya, minum kopi begitu ya. Nah di situ lalu ada nampaknya kepolisian menduga bahwa pada beberapa pihak yang menjadi pelaku di situ ada yang pertama over atau under malah begitu ya, yang mana tidak biasanya dipertunjukkan oleh orang-orang yang hangout dalam rangka coffee shop seperti itu kan gitu. Nah disitulah lalu kejanggalannya. Karena kalau sampai ke soal cyanida tadi sudah selesai ya, bahwa di situ memang ada di dalam kopi tersebut. Tapi misalnya bahwa dibayar duluan, diantar, ya kan? Dibawa sendiri, ya kan? Lalu kemudian dipesan pada saat si almarhumah itu baru datang sekitar 40 menit kemudian. Kan udah dingin tuh, gitu ya. Dan itu kan bukan perilaku yang biasa, karena biasanya orang-orang Jakarta ngerti itu bahwa kalau kopi sudah dingin nggak enak tuh, gitu kan. Nah, itulah contoh-contoh kejanggalan yang diverifikasi kembali kepada para saksi. Tapi ini mana-mana yang bersifat intensional. Tapi ini es kopi, apakah itu juga sudah salah satu tadi Profesor sempat menyebutkan ini kalau tidak amatir banget, ini berarti memang IQ-nya tinggi sampai bisa merancang sedemikian rupa motif pembunuhannya. Memang sudah seperti itu atau? Mungkin dua-duanya, mungkin yang ketiga, dia memang amatir dalam hal penggunaan cyanida, tapi memang pintar dalam rangka menyembunyikan kiusnya. Jadi yang saya sebut kius adalah, bayangkan tadi, kalau memang dia adalah pelakunya, si J atau yang lain gitu, yang memang tidak akan bergerak-gerak, yang harusnya dalam konteks kejahatan peracunan itu biasanya langsung udah nggak ada gitu ya. Maka bayangkan dia dalam waktu yang begitu lama
bisa berpura-pura, ya kan? Bisa berlagak bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan ketika ditekan oleh polisi pun juga lalu seolah-olah saya innocent. Hebat kan, gitu kan? Dan itu yang memang nampaknya membuat polisi kesulitan. Ya terutama karena polisi juga berhati-hati betul. Jangan sampai salah tuduh orang gitu ya. Sehingga kemudian lalu prosesnya seperti ini. Ya, jadi memang di satu pihak kita pakai analogi memancing ikan dalam akuarium yang mestinya gampang, tapi di pihak lain berhadapan dengan orang-orang yang punya kemampuan shallow ya, rata-rata gitu ya. Maka lalu ya terpaksa harus ada extra effort seperti sekarang ini, yang berkali-kali diadakan pemeriksaan. Baik. Nah ini kita juga sudah tersambung dengan pemirsa yang juga ingin mengetahui mungkin ya dengan Pak Guntur, dengan Pak Guntur. Pak Guntur di Malang. Halo, selamat siang Pak Guntur. Selamat siang, terima kasih Ibu-ibu. Ya silakan Pak Guntur. Itu Prof. Prof, saya mau tanya nih Prof, tentang penyidikannya itu jangan sampai lambat gitu ya. Soalnya kejahatan itu di satu langkah di depan kita. Ya, bisa semua itu kan diperiksa dari HP-nya, ya, nomor-nomor si saksi ke korban ya, yang ada di TKP khususnya, dan mungkin juga dari pihak keluarga. Nah, untuk cyanida ini katanya sulit. Ternyata bisa dipergunakan untuk korban kok, termasuk arsenik ya, waktu meninggalnya Munir. Jadi salah kalau dikatakan sulit itu. Karena banyak oknum di sana itu menggunakan racun-racun itu untuk mematikan memang ya. Motifnya pasti ada dendam atau gimana, pasti ada. Gitu loh. Nggak mungkin orang membunuh orang tanpa sebab gitu loh. Iya, baik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Terkait tadi kalau Pak Guntur mempertanyakan kalau mengapa penyidikannya ini lambat. Sementara kalau kita tadi Prof mungkin mengatakan tidak lambat, tapi pihak kepolisian berhati-hati. Nah, ini tanggapannya langsung Prof. Ini memang harus seperti apa sih sebenarnya kalau memang? Ya biasanya begini, ada informasi yang dilepas, ada yang tidak dilepas. Yang tidak dilepas itu jauh lebih banyak. Tadi pemeriksaan alat komunikasi, ya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ada di luar ya. Contoh misalnya suami. Menarik kan bahwa suami Mirna itu kan nggak pernah dikedepankan kan. Nah itu pada dasarnya sudah digarap oleh polisi itu, cuma tidak diekspos. Yang diekspos hanya pihak-pihak yang terlibat langsung saja. Maka mengapa polisi sekarang sampai berkali-kali beriksa? Saya kira itu bukan karena informasi yang didapat di kafe tersebut. Karena begini, saya juga menduga bahwa ada cukup banyak pihak yang punya akses pada tumblernya gitu ya. Si Mirna sendiri, lalu juga teman-temannya, demikian pula orang yang ngantri itu, waitressnya. Jadi mungkin ada 6-7 orang. Jadi bayangkan sinerginya udah kacau tuh gitu ya. Nah tentu lalu kita bicara mengenai polisi harus bikin penyelidikan yang melambung, agak ngapit gitu ya. Nah, apakah itu dari suami, dari orang tua, dari percakapan, macam-macam gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dikonfrontir sekarang ini. Gitu. Ya, karena beredar juga motifnya, apakah ini ada dendam, cinta segitiga, ataupun masalah perasaan lainnya seperti itu ya. Ini hati-hati ya kalau dengan membawa-bawa perasaan ya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan kembali usai jeda.